dalam sistem kristal kita. Jadi melihatnya nanti bukan hanya dari ion lantanum itu sendiri, tetapi secara keseluruhan kristal strontium bismetitanat dengan doping Ra itu sendiri. Nah, sebelumnya ada beberapa penelitian yang sudah meneliti bahwa setelah digunakan beberapa kali dan diuji X-ray diffraction-nya, terlihat bahwa tidak ada perubahan signifikan antara puncak-puncak X-ray diffraction-nya tadi itu. Jadi bisa disimpulkan bahwa material yang telah disintesis dan didoping dengan Ra tersebut stabil di dalam air ketika setelah digunakan untuk uji fotokatalis seperti itu. Yang menunjukkan bahwa dia tidak lepas, begitukah? Lantanum ini kalau misalnya termasuk logam tanah jarang, dia itu mempunyai sifat apa sih? Nggak seperti yang misalnya apakah dia gini, kalau misalnya logam transisi gitu kan, itu justru mengarah ke logam berat sehingga kecenderungannya dia tidak aman di lingkungan. Lantanum kalau tanah jarang berarti sifatnya ke mana? Kalau lantanum sendiri sudah banyak sih Bu aplikasinya, maksudnya untuk meningkatkan sebagai alternatif ya. Biasanya riset-riset yang meneliti tentang strontium bismetitanat, kemudian dengan peningkatan karakteristik menggunakan logam tanah jarang, itu biasanya sebagai alternatif untuk material serupa yang mengandung logam Pb biasanya. Jadi kalau dilihat dari itu, sepertinya lantanum itu sendiri dan material kita secara umum itu dapat digunakan sebagai alternatif yang tidak berbahaya dibandingkan dengan senyawa serupa yang mengandung logam Pb seperti itu, logam tunggal. Kalau menurut saya mungkin ini ya, untuk keamanannya mungkin diberikan argumen atau apa yang memang seringkali sebenarnya katalis itu misalnya karena keunggulannya dan kemudian kestabilannya, apakah nanti dia itu ketika kita aplikasikan untuk mengolah limbah justru tidak menimbulkan limbah baru yang lebih berbahaya. Jadi mungkin kajian untuk itu ditambahkan ya, karena kan kita mau mengolah limbah, jangan sampai kita kemudian menambahkan masalah baru. Oke. Kemudian di hasil yang berikutnya, halaman 43. Halaman 43 ini hasilnya punyanya Fikri bukan? Iya Bu. Ya, oke, diterangkan. Jadi ini adalah hasil dari Rietveld refinement. Jadi ini refinement itu sendiri adalah pencocokan atau simulasi dari suatu program aplikasi untuk menyimulasikan pattern dari X-ray diffraction. Jadi kita mensimulasikan suatu perhitungan, nah itu kita sesuaikan dengan data yang telah kita dapat dari instrumen. Nah, di sini indikasi apabila refinement itu bagus, adanya garis biru yang datar seperti itu Bu. Jadi nanti apabila garis biru itu datar, artinya adalah antara simulasi dari software dan data yang kita dapatkan itu sama. Nah, kita lihat di sini ada sedikit naik turun, itu biasanya karena ada sedikit data yang kurang sama. Misalkan ada data yang sedikit di bawahnya atau di atasnya, itu akan menyebabkan adanya naik turun. Juga bisa disebabkan oleh noise. Jadi apabila noise-nya tinggi, biasanya lebih sulit untuk menyesuaikan data dengan standar dan simulasi seperti itu.
Oke. Kalau bagian yang taruhlah Fikri, yang misalnya di bagian 30 itu yang paling tinggi itu apakah punyanya ini? Punyanya yang tadi dibahas itu? Punyanya hasil sintesa? Oke, jadi ini data yang kita refinement itu data yang sama yang kita gunakan, yang kita tampilkan di slide halaman sebelumnya seperti itu. Jadi standar yang kita gunakan pun sama seperti yang ditampilkan pada gambar sebelumnya. Oke. Kalau yang bagian-bagian yang lainnya itu menggambarkan apa, Fi? Ini kan yang paling tinggi yang di 2 theta 30, sementara yang lain-lainnya itu masih ada pik-pik itu menggambarkan apa? Yaitu jadi kalau X-ray diffraction itu kan menjelaskan tentang difraksi yang terjadi ketika sinar berinteraksi dengan atom yang ada di kristal. Jadi puncak-puncak ini menunjukkan bahwa ada beberapa orientasi yang berbeda yang ditampilkan oleh kristal kita. Jadi yang memiliki intensitas tertinggi itu adalah graphite orientation, tetapi juga terlihat juga di titik lain bahwa kristal kita juga memiliki banyak orientasi. Nah, dari titik yang lain ini kita yang satu bisa menentukan ukuran isi kristal kita dengan menggunakan rumus equation scalar itu Debye scalar. Jadi kita fungsinya salah satunya untuk itu. Nah, ini puncak-puncak yang seperti ini itu biasanya eksklusif untuk suatu jenis senyawa, sehingga kita untuk mengkonfirmasi apakah material kita tersintesis atau tidak itu disesuaikan dengan standar yang ada. Apabila puncak-puncaknya itu saling bersesuaian satu sama lain, maka dapat disebutkan bahwa senyawa yang kita sintesis itu sama seperti itu. Nah, kalau yang mau menstandarkan atau mau mencocokkan itu pakai yang biru itu kah? Kalau misalkan kita ingin secara kuantitatif, kita harus menggunakan refinement. Tetapi kalau hanya kualitatif, kita cukup seperti pada gambar di halaman 41 tadi. Jadi hanya menyesuaikan antara puncak-puncak yang muncul. Jadi kita lihat saja dan kita cocokkan misalkan di origin, apakah puncak-puncak yang muncul di data sintesis kita itu sesuai dengan standar yang telah ada seperti itu. Oke. Dan punyanya Fikri semuanya sama dengan standar. Punyanya Fikri dengan standar seperti apa? Setelah terlihat bahwa ada itu Bu, ada fase pengotor yang terbentuk di sampel saya yang ditambahkan lantan. Jadi ini ditandai di halaman 41 Ya. itu dengan tanda segitiga abu-abu itu adalah puncak yang muncul dan tidak ada pada standar kita. Jadi itu adalah fase sekunder yang terbentuk. Nah, setelah kita analisis dengan menggunakan Higgs-Bohr, itu ternyata fase yang muncul adalah fase perovskite atau strontium titanat. Seperti itu. Oke. Ya. Terus coba dijelaskan untuk hasil SEM-EDS. Oke. Coba diterangkan Fikri yang halaman 45 ya. 45. Ya, jadi ini ada. Jadi untuk SEM sendiri saya pisahkan antara material doping dan tanpa doping. Nah, di sini yang pada halaman 45 ini adalah untuk morfologi permukaan material kita yang tanpa doping. Nah, di sini mengapa dibedakan? Yang pertama karena
setelah tahu dari data di fragogram bahwa untuk sampel doping memiliki fase pemotor yaitu SRTO3. Nah, untuk material tanpa doping tidak ditemukan material SRTO3. Nah, di sini untuk gambar 4.4 kita menghitung luas dari partikel-partikel yang bisa kita hitung di gambar sampel ini. Nah, setelah kita lihat, kita analisis menggunakan imagery dan setelah didapatkan kuantitas atau luas-luasnya, kita olah lagi menggunakan origin dan didapatkan distribusi ukuran partikel seperti demikian. Jadi di sini range ukuran dari sampel kita terlihat bahwa antara 0 sampai 3,5. Nah, di sini untuk sampel yang berukuran 3,5 itu umumnya adalah sampel atau partikel yang memiliki morfologi plate-like. Sedangkan untuk yang kecil-kecil itu adalah partikel yang mengalami aglomerasi seperti itu. Untuk tahu bahwa ini termasuk yang apa tadi jenisnya? Plate-like. Oh, plate-like itu yang pokoknya pipih-pipih gitu ya. Jadi di luar ini kita juga menghitung yang hanya plate-like saja. Jadi kita ada perhitungan terpisah yang hanya menghitung partikel yang memiliki bentuk plate-like saja. Itu terkonfirmasi bahwa ukurannya memang benar sekitar 3 hingga 3,5 seperti itu. Tapi itu kan Fikri hanya ngambil satu ya, dan itu yang ada lantanumnya enggak? Nah, di sini seperti yang untuk perhitungan distribusi luas partikel ini kurang lebih saya menghitung untuk yang campur ya, untuk partikel plate-like dan aglomerat itu kurang lebih total sekitar 30-an partikel. Nah, untuk yang plate-like itu sendiri juga saya hitung kurang lebih 10 seperti itu. Jadi baru disampaikan kesimpulan seperti itu. Ya. Nah, itu tadi kan yang di SEM cuman satu, bener nggak? Yang digambar di bab 4 itu kan disajikan SEM-nya hanya satu ya? Yang dengan lantanum ada di halaman 47, Bu. Jadi kalau yang di sini ada yang untuk perlakuan doping di sini terlihat bahwa teramati meningkatnya jumlah aglomerasi yang terjadi. Di sini bisa kita hubungkan dengan jumlah pengotor yang meningkat tadi dari data refinement yang sampel doping. Nah, di sini juga teramati bahwa luas-luas partikel yang kita hitung itu mengalami pergeseran ke arah luas partikel yang lebih kecil. Nah, di sini untuk sampel D itu sendiri sebenarnya juga mengalami kesulitan untuk mengalami penghitungan karena antara partikel yang plate-like dan aglomerat itu hampir tidak bisa dibedakan seperti itu. Jadi hampir mungkin istilah. Hanya ada beberapa yang memang terlihat itu plate-like, tidak seperti sampel-sampel sebelumnya. Nah, ini juga dimungkinkan karena jumlah pengotor SRTO3 yang sangat tinggi untuk sampel X sama dengan 0,2 yang diperlihatkan pada tabel 4.3 halaman 44. Oke. Baik, kalau dikaitkan dengan kemampuan untuk mendegradasi limbah, ada nggak kaitannya bentuk morfologi ini sama kemampuan degradasi limbahnya? Tentunya ada, Bu. Jadi seperti ini untuk morfologi. Kalau misalkan secara umum, kalau misalkan morfologinya memiliki ukuran yang lebih kecil, maka
hal itu bisa menguntungkan sebagai material fotokatalis. Mengapa demikian? Karena untuk material dengan partikel dengan ukuran yang kecil, maka luas permukaannya itu lebih besar, sehingga lebih banyak ruang untuk bereaksi dan menjadi fotokatalis untuk bereaksi fotokatalisis itu sendiri. Tetapi di sini kita juga menghitung juga mengenai faktor rekombinasi, Bu. Jadi misalkan ada partikel yang memiliki ukuran lebih kecil, biasanya kalau misalkan tidak di engineering lebih lanjut, itu akan menyebabkan rekombinasinya atau pemisahannya itu kurang efektif. Jadi pemisahan antara elektron dan hole itu kurang efektif. Ini yang paling bagus yang mana, Fik, bentuknya? Untuk bentuk ini, kemudian yang mempunyai kemampuan untuk menguraikan ini sebagai fotokatalis, itu siapa? Di D kah? Sebelumnya, Apa D itu yang paling bagus untuk menguraikan? Bagaimana, Bu? Yang ini kan saya sedang lihat yang SEM-nya. Itu apakah bentuk yang D itu, itukah yang menguraikan paling banyak? Oke, berdasarkan hasil uji degradasi untuk yang doping gitu. Untuk yang doping memang yang paling baik itu yang D. Tetapi untuk secara semuanya yang memiliki degradasi paling tinggi itu sampel yang tanpa doping yang SEM-nya ditampilkan pada halaman 45 tadi. Jadi kalau misalkan kita membahas hanya halaman 47, yang tertinggi memang sampel D. Tapi untuk secara umum sampel kita yang paling baik adalah yang perlakuan tanpa doping. Itu yang kita temukan dalam riset kita. Kalau seperti itu, kemudian antara harapan sama yang faktanya kan berarti ada perbedaan ya. Kemudian apa yang bisa dilakukan pendugaan? Kenapa? Tapi angkanya signifikan nggak sih untuk perbedaan menguraikannya itu? Nah, untuk perbedaannya, untuk yang soalnya kecil, saya lihat kan yang paling bagus saja kecil banget. Padahal itu ring bekerjanya berapa ppm? Itu 8 kali 10 pangkat min 6 molar. Jadi kurang lebih 8 ppm. Ya, kalau angka segitu atau di bawah 10 ppm, kemudian yang digunakan adalah zat warna dan ternyata gesernya atau cara bekerjanya itu sangat enggak ada sampai 50%, menurut saya susah untuk melihat signifikansinya, susah. Perbedaan di tiap perlakuan, mengamati perbedaan di tiap perlakuan makin susah, itu makin sulit karena konsentrasinya kecil. Ya, itu ya yang kalau konsentrasi gede dia nggak bisa lagi mungkin, atau gimana? Ya mungkin bisa ini Pak Anton, di berikutnya mungkin bisa dicoba bagaimana kalau di konsentrasi besar supaya mudah pengamatannya, human errornya enggak teman-teman. Kalau pengalaman saya bekerja di konsentrasi kecil, apalagi zat warna, riskan angel untuk melihat pengurangan yang signifikan, itu sulit. Terakhir Fik, nanti gantian sama Bu. Ya memang agak problem saya akui di namanya uji fotokatalitik. Makanya kan ya sebenarnya kan ingin diulang lagi, ya mengulang lagi. Cuma ya tadi ada dia sampaikan ada sedikit musibah di Fikri itu, sakit terus bapaknya juga kemarin positif COVID itu, sehingga memang langsung saya stop saja, soalnya nanti nggak selesai kan, soalnya itu Fikri harus beratnya isolasi mandiri di rumah kan lama itu, sehingga saya stop. Akhirnya ya data yang sudah diperoleh seperti itu, dan saya kira bisa dibahas gitu, makanya sehingga saya stop itu. Nah itu memang tadi saya akui juga
Harusnya memang ya kalau tidak kondisinya normal memang ya harus dicoba-coba memang. Ya, itu aja Bu Eni dari saya. Ya. Grafik untuk yang selanjutnya yang grafik apa ini ya? UVVis DRS untuk halaman 49 terangkan. Oke, jadi di sini adalah persentase reflektasi. Ini punya sampean kan ya? Yang punya sampean ya? Yang punyanya halaman 49 ini, grafik ini milik sampean ya? Semua data di halaman di Pembahasan itu hasil dari penelitian yang telah dilakukan. Jadi ini reflektasi itu menggambarkan bahwa di sini kita dapat melihat bahwa reflektasi untuk material kita untuk sinar panjang gelombang 400 hingga 700 itu tinggi, menunjukkan bahwa sebenarnya sampel kita untuk menyerap energi di rentang gelombang tersebut masih relatif rendah. Nah, untuk penyerapan energi yang tinggi masih di rentang 400 ke bawah atau rentang UV seperti itu. Itu yang banyak diserap oleh sampel kita. Tetapi juga memang ada sedikit yang terserap di sekitaran perbatasan UV antara UV dan visible, yaitu di sekitar 400-an itu memang masih ada yang terabsorb seperti itu. Itu kalau kemudian seluruh grafiknya seakan-akan tidak ada perbedaan, itu gimana menjelaskan itu? Nah, di sini memang untuk pengakuan doping lantanum itu sendiri tidak terlalu mempengaruhi dari reflektasi dan absorpsi di material, karena nanti outputnya kan untuk reflektasi ini biasanya untuk band gap energi yang ada di halaman 50 itu. Jadi memang dari bab 2-nya itu sendiri memang untuk perbedaannya itu sangat kecil dari segi band gap, berbeda dengan beberapa lakukan doping lain, misalkan lakukan doping dengan Fe itu terbukti menurunkan band gap energi. Nah, itu untuk perlakuan doping Fe itu akan terlihat jelas perbedaan ketika penambahan Fe dilakukan dalam material seperti itu. Kalau memang untuk lantanum itu sendiri memang secara teoritis memang tidak terlalu berpengaruh dalam segi absorpsi maupun band gap energi seperti itu. Ya oke, saya cukup gantian sama Bu Ani. Pak Anton, saya cukup dulu Pak Anton. Oke, terima kasih Bu Ani. Selanjutnya saya persilakan kepada Bu Ani. Monggo Bu Ani. Selamat ya sudah sampai sini. Oke, alhamdulillah. Terima kasih. Ya, saya juga merasa kamu lumayan ya bahasa Inggrisnya ya. Jadi bahasa Inggrisnya lumayan ya. Nah, ini adalah saya rasa ini saya tidak karena bukan orang Anwar ya. Tapi barangkali nanti bisa memberikan masukan juga di sisi yang lainnya. Belum saya bertanya spesifik. Nah, ini judul kamu apa ini kemarin, sintesis ya? Oke, sekarang kalau dalam proposal kemarin tidak dijelaskan mengenai material fotokatalis, tapi sekarang dituliskan bahwa ini adalah material fotokatalis karena ada pembaruan yaitu uji fotokatalis tadi. Sehingga judulnya diganti ya, karena nggak cocok dengan konten ilmiah daripada karyanya Putri ya. Berarti kira-kira judulnya apa itu? Itu sintesis material fotokatalis SRDI serta PIO dengan menggunakan metode lelang. Terus aplikasinya? Tadi untuk degradasi limbah ya.
Jadi artinya nanti judul dengan kontennya itu harus mewakili ya, sehingga nanti diganti ya, tetapi tidak boleh panjang-panjang juga. Berikutnya di dalam draft kamu ini ternyata kamu kan banyak sekali apa ya, karakterisasi kan ternyata ya. Ya, jadi karakterisasi, misalnya kamu nanti karakterisasi material itu katalis, bla 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 ya kan itu. Metode latihan garamnya kan kamu di sini tidak ada variasi ya. Ya, tidak ada. Ya kan. Nah, sehingga nanti di mekanisme ada penambahan aplikasi fotokatalis harus dibuka di sini dan karakterisasinya juga harus ditunjukkan ya. Oke. Nah, untuk bab 1 kenapa tidak ada fotokatalis ya? Jadi di dalam aplikasi kok tidak ada sama sekali di bab 1? Halaman berapa? Kalau untuk fotokatalis ada di halaman 2. Untuk aplikasi Rodamin B. Oh, kalau untuk Rodamin B memang tidak ditambahkan, belum ditambahkan dalam satu saya. Jadi hanya ada Rodamin B itu dibahas ketika didegradasi oleh material lain. Jadi tidak untuk Rodamin B secara umum. Tapi ketika Rodamin B menjadi bahan untuk uji aktivitas fotokatalitik senyawa aurifilus lain. Halaman berapa? Jadi di halaman 5 yang menerangkan tentang aktivitas fotokatalitik tentang morfologi partikel. Nah, di sini ada senyawa bismutitanat yang dapat mendegradasi Rodamin B. Ya, senyawa lain ya, bismutitanat Okay. ya. Sehingga kamu masukkan di sini Rodamin B. Nah, nanti di situ kan tahu konsentrasinya kan kamu nanti aplikasikan ini kan. Sehingga kan di situ konsentrasinya dia itu bisa melakukan degradasi berapa persen kan gitu. Itu harus kamu masukkan. Tentunya yang paling penting kamu ceritanya di sini ya memang karakterisasi kan. Tapi aplikasinya juga harus dimasukkan dengan membandingkan jurnal orang dimasukkan di situ dengan senyawa yang mirip maupun yang sama misalnya ya. Itu tuh harus dimasukkan. Saya rasa kamu di bab 1 juga terlalu banyak membahas tentang aurifilius ya. Jadi lebih di ringkas supaya menjadi kesatuan yang enak dibaca pada saat di bab 1 ya. Nanti di bab 2 kan beda lagi. Jadi bab 1 itu kan latar belakang bagaimana kenapa kok kamu mau melakukan sintesis dengan variasi X-nya tadi, dopingnya macam-macam tadi. Itu kan gitu ya kan. Dan pengertian daripada senyawa tadi nggak usah banyak-banyak dijadikan satu. Tapi setelah itu kamu degrasi Rodamin yang sudah dilakukan oleh peneliti lain bagaimana hasilnya ya. Oke. Berikutnya untuk tinjauan pustaka tujuan penelitian nanti akan menyesuaikan dengan yang ada di judul ya Fik. Iya, Bu. Akhirnya kan nanti rombak di situ ya disesuaikan dengan judulnya ya. Nah, berikutnya nanti di batasan masalahnya. Bentar, coba kamu baca batasan masalahmu. Adapun batasan masalah pada penelitian ini adalah jenis garam yang digunakan adalah natrium sulfat dan kalium sulfat dengan rasio 1:1 dengan perbandingan mol produk target terhadap mol flux adalah 1:7. Kemudian yang kedua adalah sintesis dilakukan selama 6 jam pada 750 derajat Celcius dan 6 jam pada suhu 850 derajat Celcius. Bagaimana kamu bisa menentukan bahwa nanti perbandingan mol produk targetnya adalah 1:7? Sudah dihitung sebelumnya, Bu. Jadi ketika kita sebelum kita mencampurkan prekursor kita itu melakukan perhitungan dari material yang akan kita campur. Jadi kalau boleh saya share screen. Ya, coba kamu share screen. Jadi ini Bu. Nah ini untuk